Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, kereta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati pulau Kreta di Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada tanggal 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump menyebut perbincangan ini digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. Who are you speaking with in Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's living. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense, and remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Untuk membahas selengkapnya terkait dengan Amerika Serikat klaim gencatan senjata, sudah bersama dengan kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore Pak Hasibullah. Selamat sore Mas. Baik, Pak Hasibullah, bisa Anda berikan komentar ataupun juga pendapat mengenai seperti yang tadi kita lihat. Sebenarnya apa yang dimaksud Donald Trump berkaitan dengan kesepakatan dengan Iran ini? Ya, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Donald Trump kemarin ya, lebih tepatnya kemarin tanggal 24
itu kayak semacam saya menyebutnya sebagai drama di 584 jam setelah perang ini dilakukan. Kenapa saya katakan drama? Karena banyak hal yang disampaikan oleh Donald Trump itu mungkin sekarang belum terjadi, tapi saya membaca itu cara dia untuk bikin kayak semacam skenario agar para pihak bisa bekerja, bisa berbuat dan mengarah kepada visi atau tujuan yang ingin dia capai, yaitu berakhirnya perang dengan kemenangan versi Amerika secara mutlak. Nah, oleh karena itu statement disampaikan dengan sangat dramatis menurut saya. Itu yang disampaikan dalam jumpa pers disampaikan oleh Donald Trump di Florida kemarin tanggal 24 secara jam saya mencatatnya di jam 584 semenjak perang ini dilakukan. Nah, kenapa disebut drama? Karena sekali lagi kalau dilihat dari fakta-fakta lapangan, paling tidak secara halus kita sebutkan yang disampaikan Trump atau klaim Trump belum menjadi kenyataan. Misalkan adalah benar bahwa dari sisi Amerika mungkin tidak lagi menyerang fasilitas-fasilitas nuklir ataupun fasilitas energi atau bahkan pembangkit listrik. Tapi tidak demikian dari sisi Iran dan Israel. Kita lihat sampai hari ini Iran masih mengirim rudalnya ke Israel dan Israel juga melakukan serangan intensif ke Iran. Artinya apa? Belum ada penurunan eskalasi dari sisi Iran dan Israel. Walaupun kita melihat dari sisi Amerika sendiri karena Trump sudah kasih tahu itu dia ada penurunan. Kalau tidak disampaikan ke publik bahwa mereka melakukan serangan-serangan ke target militer. Begitu Mas. Baik, Pak Sibullah, dengan adanya klaim sepihak, kemudian juga bantahan Iran dan ancaman lanjutan dari Trump, apakah situasi ini justru berpotensi untuk bisa meningkatkan eskalasi konflik di kawasan? Saya terus terang ini berdasarkan perkembangan sekarang ya, hari ke-25, ini di satu sisi Trump bisa boleh saya sebut kembali menggunakan strategi dua tangan. Apa strategi dua tangan? Karena memang Trump itu ingin betul-betul ada diplomasi, ingin betul-betul ada upaya untuk pendekatan secara damai dengan Iran. Dan saya yakin itu benar ketika dia sampaikan bahwa mereka ingin adanya diplomasi, walaupun mungkin secara faktual tidak sedramatis yang dia sampaikan. Paling tidak yang disebut sebagai ketua parlemen Iran yang dikatakan bernegosiasi itu justru membantahnya, bahkan menuduh itu sebagai kabar bohong, bahkan itu dianggap sebagai politik untuk rekayasa pasar energi. Jadi sekali lagi itu paling tidak sepenuhnya benar. Tapi jangan lupa di sisi lain kita juga melihat sekarang Trump sedang menunggu minimal diberitakan kedatangan pasukan khusus Amerika yang direncanakan akan terlibat dalam serangan darat di Iran, terutama mungkin di pulau-pulau seperti itu. Nah, ini sekali lagi seperti tempat ini seperti pada momen-momen perundingan dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya, di mana memang Trump betul-betul strategi dua tangan saya menyebutnya. Di satu sisi dia mendorong diplomasi, tapi di sisi lain dia menyiapkan sebuah opsi serangan yang sangat kuat. Nah, sekali lagi ini menjadi tidak mudah bagi Iran untuk membaca taktiknya Trump. Saya melihat makin mendekati Jumat ya, ini pekan seperti deadline yang dia perpanjang awalnya 2 hari lalu ditambah 5 hari. Saya menduga pada saat itu Trump akan mengambil keputusan apakah akan betul-betul tercapai kesepakatan damai yang sekarang saya sebut baru sebagai skenario untuk menang besar bagi Iran yang mungkin belum sesuai dengan lapangan, atau justru itu diambil keputusan untuk mengambil keputusan perang yang dilakukan menunjukkan pasukan damai. Ya, Pak Sibullah, tadi Anda sempat singgung mengenai strategi dua tangan. Apakah seperti apa yang Anda maksud dan apakah ada kaitannya dengan buying time agar Amerika Serikat bisa mempersiapkan eskalasi kepada Iran? Ya, saya rasa memang ini dua tipe. Di satu sisi Trump sendiri memang sedang membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bisa mengambil sebuah tindakan opsi militer lebih kuat. Persis kayak waktu perundingan yang kedua kemarin di bulan Februari ya, di mana itu juga Trump mengerahkan berbagai macam armada tempur, pasukannya dikerahkan, dan saat itu perundingan juga diperkirakan. Itu memberikan dua sisi tekanan bagi Iran.
Di satu sisi dia memaksa agar Iran tidak terlalu leluasa dengan klaim-klaim dan tuntutan yang dianggap terlalu besar, tapi di sisi lain dia juga menyiapkan serangan yang cukup kuat manakala Iran dianggap tidak kompetitif dengan maunya dia. Nah, saya melihat perkembangan hari ini, terutama di hari ke-25, perpanjangan deadline Trump tambah 5 hari itu bisa dipahami dalam konteks strategi 2 tahun tadi. Jadi dia sekarang sedang mendorong upaya diplomasi dengan puja-puji sana sini, dengan pendekatan sana sini, tapi pada waktu bersamaan dia sedang siapkan pasukan yang lebih kuat, tentara yang lebih banyak untuk sebuah rencana militer lebih keras lagi, yaitu opsi perang darat terbatas, terutama ke tempat-tempat yang sekarang vital mengganggu perekonomian dunia seperti Selat Hormuz dan juga Hormuz. Baik. Gitu. Ya, Pak Hasibullah, apakah pola yang Anda sampaikan tadi ini pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau justru baru pertama kali? Justru menurut saya pendekatan 2 tahun yang seperti ini itu dilakukan oleh Trump, dan ini lagi-lagi bukan yang pertama kali. Kalau kita bikin perang luar negeri di bulan Juni 2025 kemarin, polanya sama. Trump itu lalu kemudian melakukan 2 pendekatan ini, jadi perundingan dijalankan, lalu kemudian opsi perang diambil. Dan perundingan yang terakhir itu juga sama, perundingan dilakukan lalu opsi perang diambil. Dan itu membuat sekali lagi psikologi Iran yang saya sampaikan itu menjadi sangat berat, karena apa yang akan diambil oleh Iran? Apakah dia akan terkait dengan diplomasi atau dia akan mengantisipasi serangan militer? Dan inilah yang disebut oleh menurut Iran sebagai pengkhianatan terhadap diplomasi. Karena ketika diplomasi berjalan, bahkan lagi memberikan harapan yang sangat baik, Yusuf Trump mengambil kebijakan untuk intervensi militer. Itulah tanggal 28 yang dia lakukan di bulan Februari. Baik, Pak Hasibullah, pertanyaan seluruh masyarakat dunia, seberapa dekat situasi ini ke konflik terbuka? Ya, menurut saya kalau terbuka, menurut saya mungkin opsinya lebih sedikit, karena sekarang Trump sendiri dengan berbagai macam politik yang unpredictable, bahkan bisa disebut tidak punya kesetiaan terhadap sekutunya. Ini yang saya sebut, jangan-jangan Trump maunya Amerika first, tapi justru membawa Amerika ke Amerika, menjadi Amerika yang sendirian, tidak lagi didukung oleh sekutu-sekutunya. Sekarang dari Eropa dan dari sekutu lain tidak setuju dengan pendekatan Trump. Jadi sekali lagi, justru sekutu Trump yang bisa membuat perang lebih terbuka itu agak terkendali. Cuman memang apakah perang ini tak mau sendiri atau ada kemungkinan di sana, walaupun mungkin tak akan melibatkan sekutu lebih banyak, tapi yang harus dipahami kalau caranya Trump seperti ini, dalam bahasa Jawa disebut berusaha berusuh, bukan tidak Trump mengalami kesalahan kalkulasi kedua yang paling besar. Yaitu yang pertama membunuh Ayatollah Ali Khamenei, dan yang kedua kalau betul dia menunjukkan pasukan darat, jangan-jangan ini akan menjadi kesalahan yang paling besar yang akan dibayar dengan sangat mahal oleh Trump sendiri. Baik, Pak Hasibullah, terima kasih banyak atas informasi dan pandangan yang Anda sampaikan, dan mudah-mudahan situasi di Timur Tengah ini bisa kembali kondusif demi keamanan dunia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.
Jalur arteri Pantura Kota Cirebon dipadati 38.000 kendaraan pemudik pada puncak arus balik hari ini. Amerika Serikat mengklaim telah mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dengan Iran. Namun pemerintah Iran menepis klaim tersebut. Jelang laga FIFA Series menghadapi St. Kitts and Nevis, Jumat esok lusa, pelatih timnas Indonesia John Hedman ajak 80.000 supporter penuhi GBK.